Oke. Untuk sore ini kita membuat produk gitu. Kita belajar gimana sih cara membuat produk yang dicari konsumen melalui riset pasar gitu dengan pembicara kita Mas Raja Adli Rifki Erlanda atau yang biasa dipanggil Riki. Nah, kalau misalnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya gitu. Sore ini saya Calvin sebagai moderatornya. Teman-teman kita belajar bareng nih untuk sore ini sama Mas Rizky gitu. Nah, saya adalah Master of Science in Management, lulusan S2 dari Human Capital Management dari Universitas Indonesia. S1 saya juga sama dari Human Resource Management juga gitu dari Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya aktif sebagai course curator and QA section head di gridnusa.com nih. Gridnusa.com salah satu platform pembelajaran sepanjang hayat atau yang kita biasa bilangnya lifelong learning gitu dari Binus Group. Sebelumnya juga saya juga saat ini membuat salah satu perusahaan consulting and training sama istri saya namanya Dika Consulting. Sambil saya juga sebagai dosen nih gitu di Binus University. Sebelumnya juga saya dosen dari Universitas Mercu Buana. Nah, sebelum mengajar juga saya pernah bertanggung jawab sebagai Vice President Business Development dari Bahaso.com. Salah satu platform pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Gitu. Waktu itu di 2019 kita berhasil menjadi the most swiftly innovative education technology in Southeast Asia by Holon IQ. Sebelumnya juga saya bekerja sebagai Assistant Manager Training Project di PT Pertamina Training and Consulting, salah satu anak perusahaannya Pertamina Persero nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Pertamina, perusahaan minyak gitu. Nah, memang selaku holding, gitu, core bisnisnya minyak. Tapi Pertamina tuh ada 140 sampai 150 anak cucu perusahaan. Mulai dari hotel gitu ya, mulai dari asuransi, nah sampai logistik, sampai kita juga ada human capital service-nya juga nih waktu itu. Nah, saya juga pernah membuat bisnis juga gitu, teman-teman. Punya pengalaman bisnis juga sebagai CEO dan founder Mipals, salah satu startup yang saya bangun yang memberikan jasa pertemanan gitu, teman-teman. Teman dalam artian sesungguhnya nih, gitu, ada teman ngobrol, gitu, ada teman kalau misalnya teman-teman lagi sakit gitu butuh teman yang buat nemenin gitu di rumah sakit, itu kita juga provide itu gitu, sampai teman-teman kalau misalnya butuh teman kondangan waktu itu gitu kita bisa provide itu juga. Sebelumnya juga saya punya gitu bikin bisnis juga waktu saya kuliah di Jogja gitu, namanya Yogyakarta Shuttle Service, teman-teman gitu. We are the first online travel agent di Indonesia waktu itu. Jadi sebelum ada yang kayak sekarang nih OTA yang lain gitu ya, kita pernah buat dulu nih tahun 2010. Nah, saat ini juga saya masih aktif sebagai junior researcher gitu, peneliti muda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, untuk sore ini kita bakalan belajar nih teman-teman bareng sama Mas Raja Adli Rifki. Beliau adalah lulusan dari Bachelor of Marketing dari Prasetya Mulia Business School gitu. Saat ini mungkin aku nanti lebih ke memperkenalkan Mas Rizky secara gambaran besarnya, nanti Mas Rizky bisa menjelaskan perkenalannya lagi lebih lanjut gitu ya Mas Rizky ya. Gitu. Ya, saat ini Mas Rizky sebagai market researcher nih di Gojek, gitu, salah satu unicorn, the best unicorn in Indonesia, gitu. Mas Rizky juga founder dari Kumpul, gitu. Kumpul itu apa sih? Nanti Mas Rizky bisa ngejelaskan, gitu ya Mas Rizky. Founder dari Anomaly Marketing Research dan juga senior research consultant dari Cahyatama Consulting, gitu. Nah, terus daripada sore ini, gitu ya, teman-teman, nanti setelah ini Mas Rizky akan menjelaskan, akan memaparkan, gitu ya, tentang kenapa sih, gimana sih nih caranya kita membuat produk yang dicintai konsumen melalui market research, gitu. Teman-teman monggo kalau misalnya ada pertanyaan kita belajar bareng, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh dikirimkan ke kolom chat dulu, gitu. Nanti saya selaku moderator sini akan memberikan pertanyaan tersebut ke Mas Rizky. Tapi nanti di belakang kita juga ada sesi tanya jawab sama Mas Rizky, gitu. Jadi monggo silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, monggo disiapkan nih teman-teman, gitu. Nah, mempersingkat waktu untuk sore kali ini, saya persilahkan ya Mas Rizky ya, untuk pemaparannya nih tentang gimana sih caranya membuat produk yang dicintai konsumen melalui market research. Iya, thank you. Monggo Mas Rizky. Ini, sebentar, aku kasih co-hostnya dulu ya Mas Rizky ya. Mas Rifki. Baik, pada Oke, monggo Mas Rizky. Oke, sip. Thank you Pak Calvin, Mas Calvin, udah kenalin, udah diundang juga untuk diajak belajar bareng, sharing session lah ya,
sebenarnya gimana sih caranya buat bikin produk yang dicintai konsumen melalui riset pasar. Cuman mungkin buat manage ekspektasi dulu. Apa namanya di sini gue juga masih belajar apa namanya jadi ya mohon maaf kalau misalkan nanti materi-materinya apa kurang memenuhi ekspektasi atau tidak fit dengan harapan-harapan teman-teman untuk datang ke sini gitu ya. Tapi semoga bisa nambah insight, bisa nambah ilmu gitu. Terus itu ekspektasi yang ngeset ekspektasi yang pertama, ngeset ekspektasi yang kedua, riset pasar di sini 7 tahun berkarir, banyak geraknya di bidang qualitative research, jadi banyak di penelitian kualitatif. Gue sendiri jadi bakal pakai point of view mengenai apa namanya gimana cara buat produknya, gimana cara conduct research-nya, gimana caranya supaya bisa ngejalanin apa namanya cari insight yang bisa relevan untuk sebuah produk itu pakai point of view-nya kualitatif gitu. Jadi apa namanya mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ketemu sama researcher lain atau ketemu sama peneliti lain yang punya point of view-nya point of view yang berbeda dari apa yang gue sampaikan gitu, teman-teman bisa apa namanya bisa lihat nanti gimana sih kalau dari peneliti kualitatif sampai peneliti kuantitatif memandang sebuah research gitu. Nah itu dua set ekspektasi yang mudah-mudahan teman-teman bisa clear di awal ya gitu ya. Nah apa namanya tadi seperti yang udah Mas Calvin bilang ya, kita akan coba ngelihat sebenarnya gimana sih caranya ngebuat produk yang bisa dicintai oleh konsumen melalui riset pasar. Terus juga di situ gue juga ada masukin kontak, ada email atau nomor telepon juga, bisa di visit juga LinkedIn-nya kalau kita pengen koneksi lebih lanjut gitu. Kalau juga nanti ada di pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, kita bisa kontak-kontakan di via telepon atau via email gitu. Sedikit perkenalan jadinya. Tadi udah yang sempat diceritain Mas Calvin ya, kalau misalkan apa namanya gue sekarang kerja di Gojek. Oh, ini kayaknya profilnya belum diupdate. Ya, tahun 2020 kemarin pas lagi pandemi, gue kayak sempat bikin sebuah bisnis namanya Kumpul. Ini kayak semacam platform untuk jualan atau ngolekin minyak jelantah untuk small medium business. Terus sekarang kerja di Gojek, ini tahun 2019 waktu itu terakhir di 3PP. Kalau sekarang gue banyak pegang untuk di apa namanya di residence. Jadi itu kayak semacam in-house agency yang bantuin beberapa produk mulai dari waktu merger kemarin gue tuh Gojek Tokopedia gue bantuin beberapa studi yang bisa gimana cara yang connectin ekosistemnya, terus gimana caranya supaya para driver di Gojek itu apa namanya siap untuk bisa nanganin order Tokopedia dan lain-lain gitu. Terus di samping itu juga apa namanya punya usaha kecil-kecilan sampingan buat bantuin para small medium bisnis gitu atau para pengusaha-pengusaha yang nggak bisa yang nggak bisa nge-hire research vendor gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman tahu mungkin kayak semacam Nielsen atau Kantar atau ke Ipsos gitu, mereka offering research ke beberapa brand, harganya lumayan mahal, jadi kita bantuin juga para small medium enterprise untuk ngelakuin research gitu. Namanya Anomaly Insight. Terus tapi sebelum apa namanya ngebangun sendiri, belum masuk ke Gojek, apa namanya gue udah mulai karir di research ini dari zaman kuliah, itu di tahun 2013, mulai jadi independent moderator untuk qualitative research, banyak bantuin untuk Tobacco, RTD, terus juga lubricant untuk mobil ya. Terus juga sempat bantuin Perpi, salah satu komunitas market research di Indonesia, Persatuan Research Perhimpunan Indonesia, itu apa namanya ngomongin soal the future of qualitative research, gimana caranya qual research itu bisa gimana caranya kita sebagai researcher bisa utilize a digital platform gitu. Terus back then waktu kuliah apa namanya S1 marketing di Prasetya Mulia, sempat juga aktif di beberapa kegiatan organisasi gitu, mulai dari Power Market, kalau misalkan teman-teman apa namanya tahu lokal brand fashion gitu ya, waktu itu ada tahun 2014 bikin Power Market juga di Kuningan City. Terus ya juga aktif di organisasi yang berkaitan sama research gitu. Jadi ya kurang lebih ditanya main jobnya apa ya, dari tahun 2013 sendiri emang udah gerak di bidang research, tapi
gue mungkin orangnya bosenan ya, jadi suka cari-cari mainan-mainan lagi gitu, entah itu di event lah, entah itu di bisnis lah, entah itu di mana, di tempat-tempat lain lah gitu. Jadi apa namanya, banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin agak sedikit menyimpang, tapi tujuannya sebenarnya untuk ngilangin kebosanan gitu. Terus ya kurang lebih itu. Nah, mungkin sebelum gue mulai, gue pengen apa namanya ngajak teman-teman dulu nih yang hadir gitu, pengen tahu sebenarnya siapa sih teman-teman, terus juga apa namanya ada 2 pertanyaan yang gue pengen tanyain. Satu, pekerjaan sekarang saat ini gimana, yang kedua udah pernah conduct market research apa belum sebelumnya gitu. Jadi teman-teman bisa visit ke Menti, masukin kodenya 60392305 atau masukin ke QR code. Gue mungkin nunggu sekitar 2 menit untuk teman-teman ngisi, nanti kita sembari lihat bareng-bareng hasil gimana. Gue sampai catetin ya di itunya ya. Oke. Mas Rifki tadi berapa Mas untuk itunya, kodenya tadi? 6039 6039 2305. 2305. Oke, gue kirim juga di chat ya. Ya. Oke, monggo teman-teman dibuka, kita coba buka masing-masing nih, menti.com, kodenya 6032305, teman-teman. Oke, kita buka ya menti.com nih, teman-teman. Masukin kodenya 603922305. Baru 7 orang yang ngisi ya. Baru 7 orang ya. Yuk, teman-teman yang lain yuk. 8, 9, dari 23 orang, baru 9. Ya. Ini sebenarnya part of research juga sebenarnya berarti Mas Riki ya. Naker audiens Mas. Naker jadi audiens, kita iya. tahu materinya tetap relevan gitu ya. Oke. Oke, 12. Masih ada 11 orang mungkin. Mungkin enggak 23 ya, berarti total 21 ya harusnya ya. Ya. Atau kalau Mas Calvin juga mau ngisi, jadi boleh 13, 22. Oke, udah isi kok Mas, saya. Oke. Gue udah isi kok. Nih lagi please wait for the presenter to show the next slide katanya. Oke. 15. Tunggu 2 lagi. Yuk teman-teman yuk. Kita isi nih. Menti.com, isi kodenya yang ada di atas nih 60392305. Oke, 7 karyawan, 4 pengusaha, 6 pelajar ya. Lanjut. Oh, masuk karyawan lagi 8. Oke, sip. Lanjut. Nah, pertanyaan kedua tuh. Pernah nggak sih nanganin market research secara langsung? Nggak pernah. Nanganin tuh dalam artian misalnya kayak kita di perusahaan nih, kita conduct market research-nya gitu ya. Nggak secara langsung juga termasuk pernah juga berarti Mas Rizky ya? Mas Rifki ya? Oke. Wow. Lebih banyak yang pernah ya. 9 orang pernah. Sembilan orang pernah, 7 orang nggak pernah nih, Mas. Oke, mungkin 8 orang. Oke, Wow, yang pernah, yuk. Yang pernah, siapa yang pernah ngacung? Mungkin boleh di-sharing sedikit pengalamannya waktu itu ngelakuin market research-nya kayak gimana, terus market research kayak gimana ngejalaninnya, terus waktu itu untuk produk apa. Siapapun, ayo. Yuk teman-teman, yuk kita cerita nih, kita belajar bareng nih, gitu teman-teman yang pernah gitu. Itu pernah market research-nya ngapain sih gitu, untuk produk apa nih gitu teman-teman. Siapa nih? Oh, ada Mas Bira. Udah open video. Udah pernah belum nih Mas Bira? Masih mute, Mas. Halo? Halo Mas Bira. Ya.
Mas Bira udah pernah apa belum pernah tuh Mas jawabnya? Udah pernah Mas waktu itu. Waktu itu gimana tuh Mas? Apa namanya research-nya tentang apa tuh Mas? Kalau boleh tahu Mas. Waktu itu sih aku coba di industri kopi ya. Industri kopi, oke. Cuman simpel aja sih, apa buka coffee shop, habis itu kayak cuman benchmarking dari area sekitar doang. Benchmarking dari terus cuma via billing doang sih waktu itu aku. Soalnya kan masih dulu datanya kan belum begitu lengkap tuh. Paling dari bond doang, prinsip dari kasir doang. Oke. Jadi analisa data dari ini ya, dari bill kasir ya? Iya, dari bill kasir. Oke. Kalau itu sempat ngobrol-ngobrol sama konsumen nggak Mas? Ya paling cuman itu doang sih, kayak misalkan coba kayak kenapa sih kok pilih di coffee shop tersebut, atau kenapa sih apa sih yang buat dia stay di situ doang sih. Soalnya kan waktu itu marketnya coffee shop kan masih rada niche ya, nggak kayak sekarang. Oh itu tahun berapa? Sebelum 2016-2017. Oke. Yang lain mungkin sharing pengalamannya. Oke, thank you Mas Bira ya. Ya teman-teman yang lain nih, boleh yuk kita sharing yuk, kita belajar bareng nih. Udah pernah belum nih teman-teman buat bikin market research, dan untuk apa market research-nya waktu itu? Riset pasarnya tuh. Mas Gemilang kali ini, Mas Gemilang nih. Ini kayaknya juga salah satu veteran nih di market research nih kayaknya nih. Monggo Mas Gilang. Ya. Halo. Halo Mas, kedengeran. Kalau saya sih ya karena kebetulan karyawan di salah satu industri kesehatan juga di bagian riset. Jadi ya pernah sih beberapa kali sih ngadain kayak wawancara kayak gitu juga sih. Paling sama kalau ini sih kayak kebetulan lagi iseng-iseng juga bisnis kecil-kecilan gitu. Nah paling biasanya risetnya ya itu sih kayak nanya-nanya gitu lewat DM Instagram, kira-kira kenapa belinya di sini, kenapa biasanya belinya di tempat lain tuh karena apa, yang kayak gitu sih. Lebih ke sana sih Mas Iki, Mas Calvin. Oke, thank you Mas Gilang ya. Oke. Oh ya, Mas Bira, menarik tadi Mas. Pengen nanya juga Mas, manfaatnya apa Mas setelah ngelakuin market research yang melalui billing sama nanya-nanya konsumen sekitar Mas? Waktu itu sih kesimpulannya adalah di daerah yang aku research itu untuk coffee shop dia yang indoor dari bisa smoking tuh masih jarang. Maksudnya itu kan jadi salah satu competitive advantage yang bisa aku kejar juga kan. Karena dulu tuh kayak misalkan Gojek yang platform digital itu belum ini banget kan. Jadi masih manfaatin sitting capacity doang. Jadi ya untuk mengejar turnover dari sitting capacity-nya ya kita ngincernya dari situ. I see. Mungkin untuk competitive advantage ya ujungnya tuh ya. Iyalah. Lumayan kok ngaruh ke sales. Ngaruh kok ke sales. Oke, sip. Tadi mungkin Gemilang sempat cerita kerja di bidang kesehatan gitu ya, teknologi, ngelakuin ngobrol-ngobrol sama konsumen. Mas Bira juga untuk coffee shop, ngobrol-ngobrol sama konsumen untuk nemuin competitive advantage gitu ya untuk bisnisnya gitu. Cuman kita mungkin balik mundur dulu deh sebelum kita ngomongin soal research activity gitu ya. Kita mungkin masuk ke pertanyaan yang mendasar dulu. Kalau misalnya kita ngomongin sebuah bisnis, sebuah produk gitu. Kita punya konsumen misalnya. Nah, sebenarnya kenapa sih konsumen itu ngebeli produk kita? Atau kenapa konsumen ngebeli sebuah produk? Ada yang bisa jawab? Mungkin bantu. Kenapa konsumen? Monggo Mas EN. Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, oke. Value proposition, oke. Maksudnya value proposition gimana tuh, Mas Kevin?
Gimana tuh maksudnya tuh Mas Kevin? Monggo Mas Kevin, kita open mic Mas. Halo Kak, Halo. mungkin value proposition lebih ke ngejawab pain points dari customer kali ya. Ngejawab pain points dari customer, oke. Yes. Iya, menarik nih ngomongin soal pain points ya. Mas Ayan juga tadi tepat ya, apa namanya ngomongin soal karena mereka punya kebutuhan. Tapi kita lihat di luar di market sana, luar sana gitu. Ada juga nih orang-orang yang beli gara-gara dia pengen doang gitu. Dia pengen doang apa namanya misalkan ya sebenarnya butuhnya makan nasi gitu, tapi dia pengen makan spaghetti gitu ya. Nah, apa namanya jadi lebih dari kebutuhan atau lebih dari keinginan sebenarnya kayak yang dibilang sama Mas Kevin tuh karena dia bisa nge-solve pain point atau bisa dibilang ya kalau lihat dari point of view consumers-nya karena mereka ini punya sebuah masalah gitu. Nah, kenapa orang membeli sebuah produk karena dia itu punya masalah. Contoh misalkan mungkin apa namanya bisa kita lihat belakangan tuh lagi banyak banget rumah gitu ya, lagi banyak banget rumah jual rumah dijual gitu ya di Instagram lah atau di website di sana gitu. Apa namanya kenapa itu kecil banget. Gedein. suaranya kekecilan ya? Oh enggak, oke. Iya, tadi kayak misalkan ngomongin soal rumah ya. Kenapa rumah itu tetap laku gitu? Atau kenapa yang namanya bisnis makanan itu selalu laku gitu ya? Nah, karena sebenarnya rumah itu nge-solve masalah ngelindungin dari hujan lah, ngelindungin dari apa namanya badai lah, tempat kita buat istirahat lah gitu. Jadi karena si rumah atau kayak apa namanya makanan-makanan yang di-provide yang dijual sana itu menyelesaikan sebuah masalah gitu. Nah, jadi setiap konsumen membeli sebuah produk, dia akan nge-assess sebenarnya masalah apa yang mereka punya gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita ngomongin pakai point of view teori gitu ya, dari teori theoretical point of view, yang namanya decision making process untuk membeli sebuah produk itu selalu muncul dari problem recognition. Mereka akan apa namanya aware, gue punya masalah apa nih gitu. Gue kayaknya ngerasa ada masalah ini nih gitu. Atau mungkin kayak yang baru dibeli sama istri gue belakangan ya, dia beli chopper gitu ya untuk potong-potong gitu. Karena dia ngerasa ada sebuah masalah untuk motong-motong atau motong-motong bahan-bahan yang lebih kecil gitu untuk masak gitu. Akhirnya dia ya jangan ngeliatin gitu dong. Ya, jadi akhirnya dia apa namanya cari alternatif chopper gitu untuk motong-motong bahan-bahan yang lebih kecil gitu. Nah, jadi makanya apa namanya setiap orang membeli sebuah produk itu berangkatnya dari sebuah masalah gitu. Masalah apa yang bisa di-solve dari sebuah produk gitu. Nah, ujung-ujungnya itu baru nanti dia ngelakuin apa namanya nyari informasi untuk ngebanding-bandingin sebenarnya produk A sama produk B bagus di mana. Di sini yang tadi dibilang sama Mas Pira bahwa butuh nih yang namanya competitive advantage. Terus juga nanti dia akan setelah nyari-nyari dia akan ngebanding-bandingin. Habis itu nanti dia akan ngomong baru deh dia akan nge-decide kira-kira bakal purchase apa nggak purchase. Kalau misalkan dia udah purchase, dia beli, dia consume, dia menikmati, dia akan akan nge-evaluate lagi pengalamannya dia. Nanti akan ketemu lagi apa namanya masalah baru, which is yang dibilang tadi Mas Kevin mengenai pain points dari sebuah produk. Nanti muncul lagi deh tuh problem recognition yang baru gitu. Jadi ujung-ujungnya setiap konsumen membeli produk dia akan mengevaluasi apa yang nggak di-fulfill dari produk tersebut dan bagaimana dia mencari alternatif solusi yang lain gitu. Nah, ini jadi baseline dulu apa namanya sebenarnya market research itu untuk mencari sebuah masalah yang ada di market gitu. Jadi kenapa ini disampaikan ya? Makanya penting untuk kita bisa tahu apa namanya sebenarnya masalah apa sih yang lagi ada di pasar gitu. Kalau teman-teman juga mungkin apa namanya ikutan di beberapa apa namanya acara-acara atau seminar-seminar yang diadain sama leader-leader dari tech company gitu. Mereka sangat ngedepanin value obsessed with customer problem gitu. Jadi mereka fokus sama sebenarnya problem apa yang ada di pasar ini nih gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa nge-solve pain point-nya mereka, untuk nge-create value proposition, untuk nge-create apa namanya competitive advantage dan lain-lain gitu. Nah, problemnya itu sebenarnya bisa di berbagai macam level, bisa ada di individual, ada di sosial, ada di psikologikal, ada di kultural ataupun di sosial gitu. Jadi problem itu, jadi problemnya konsumen itu nggak cuma melulu masalah individunya dia.
let's say ngomongin soal pembelian kopi gitu ya. Pembelian kopi itu mungkin secara individual problem media untuk mencari mood booster atau nge-boost energi mereka supaya otaknya itu bisa jalan gitu ya. Tapi sebenarnya di in term of social level gitu ya, bisa jadi tuh mereka yang minum kopi itu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya mereka, untuk bisa berinteraksi sama orang lain, untuk bisa get connected sama teman-temannya mereka gitu. Atau supaya atau mungkin di problemnya ini ada di masalah kultural. Contoh misalkan kalau nggak minum kopi nggak indie gitu. Nah itu kan jadi salah satu problem kultural yang dimiliki oleh konsumen sehingga dia harus konsumsi kopi gitu. Jadi at the end problemnya ini kita bisa lihat di berbagai macam layer gitu. Mulai dari secara individual, personal, sosial ataupun kultural level gitu. Nah ini penting untuk kita bisa lihat ya si research itu pertama fungsinya untuk capture problem yang ada di pasar itu apa, problemnya konsumen itu apa, bahasa kerennya mungkin pain point-nya konsumen itu apa gitu. Pain point-nya ada di beberapa layer, bisa di individual, ada bisa di sisi sosial ataupun di kultural mereka gitu. Nah, tapi pertanyaannya problemnya siapa yang mau kita solve? Siapa ya problem apa yang akan kita solve, problemnya siapa yang bakal kita solve gitu ya. Kita jadi kita mesti jangan sampai kita ngelihatnya masalah di pasar secara umum itu A gitu, kita langsung buru-buru gitu untuk nyasain A gitu, kita reaktif terhadap masalah yang ada gitu. Nah pertanyaan, jadi kita harus kita udah tahu pertama baseline-nya adalah masalahnya konsumen yang kita harus selesaikan, masalahnya di berbagai macam level, bisa di individual, psikologikal, sosial ataupun kultural. Nah sekarang kita ngedefine nih sebenarnya problemnya siapa yang perlu kita solve gitu, dan problem apa yang perlu kita solve gitu. Nah, disinilah penting untuk kita ngedetermine our target market gitu sebelum kita menentukan value proposition apa yang kita kasih gitu. Jadi pas kita punya ini sebenarnya masalahnya apa yang perlu kita selesaikan gitu, dan problemnya ini masalahnya punya siapa ya gitu ya. Jadi di sini kita perlu ngelakuin yang namanya ngeseleksi semacam kayak target market kita dengan berbagai cara gitu. Nah mungkin nanti simpelnya nanti gue jelasin di bawah gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita ngobrol sama business owner, kita ngobrol sama orang yang punya produk gitu, akan selalu ngomongin soal gue pengen bikin produk untuk semua orang gitu. Itu mungkin familiar ya. Gue pengen nge-tap semuanya gitu. Nah ini masalah klasik sebenarnya, masalah umum yang gue kalau misalkan ketemu sama business owner, ketemu sama product owner gitu, nanya ini produknya untuk siapa gitu, untuk semua orang gitu, gue akan ngebalikin, akan nge-challenge gitu. Oh berarti kakek pun pakai produk lo gitu. Nah kakek juga pakai produk lo gitu. Atau enggak lah, biasanya umurnya mulai dari 17 sampai 45 gitu. Ntar dia mulai ngerucutin tuh. Nah terus nanti kita bilang lagi, kita challenge lagi 17 sampai 45. Oh berarti yang 17 tahun yang di area Jonggol sana itu juga pakai produk lo gitu. itu kita bisa itu hal yang common sebenarnya untuk kita sebagai business owner, kita sebagai product owner gitu ya, sebagai orang yang ngebuat produk, pengen produknya itu masuk ke semuanya gitu. Tapi at the end di atas kertas pun ya banyak buku marketing, banyak buku-buku ya product development atau buku bisnis gitu ya, nggak ngerekomendasiin untuk masuk ke mass market di awal. Satu mungkin ngomongin soal cost, atau mungkin juga ngomongin kapasitas, atau mungkin banyak konsiderasinya gitu. Ojek for everyone, nggak valid dong Ki. Ya sebenarnya itu tagline, itu jualan kan ya. Dan juga sebenarnya kalau ngomongin soal Gojek sekarang itu produknya itu nggak cuma satu gitu. Jadi produk nggak cuma satu, dia nge-expand ke beberapa lini bisnis yang lainnya dan kawan-kawan gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin satu produk untuk semuanya atau satu produk untuk fit ke seluruh market gitu, ya itu dengan catatan kita mesti bisa ngelihat bagaimana si produk tersebut diekspand ke lini-lini lain gitu. Ya mungkin si Ojek for everyone Ojeknya itu kan punya banyak fitur ya, nggak cuma untuk nganterin dari A titik B doang, tapi juga nganterin barang, tapi juga nganterin apa gitu. Jadi bukan ojek produknya. Produknya itu moving from point A ke point B, moving things from point A from point B gitu. Itu kan
akhirnya produknya pun berbagai macam gitu kurang lebih. Nah, terus mungkin gue itu kalau misalkan untuk urusan Gojek atau tech company yang lain gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan gitu? Mungkin gue coba nge-reflect dulu deh ke salah satu produk yang mungkin kita lihat rame banget di jalanan sana gitu, Avanza. Nah, Avanza masif-masifnya Avanza gitu. Avanza pun sebenarnya punya target marketnya sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat Avanza rame nih di jalanan gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita ke area Menteng sana, perumahan-perumahan di Menteng, ya mungkin kita sangat jarang ngelihat Avanza itu ada di parkirannya mereka gitu. Nah, jadi intinya apa? Sebenarnya mau semasif Avanza aja ataupun dengan produk lainnya dia ada produk yang cloningannya itu Xenia ya. Itu nggak semuanya juga gitu, nggak semuanya juga gitu. Jadi itu akan walaupun emang di atas kertas, iya gue pengen coba targetin mass market gitu. Tapi at the end di market pun akan ngelakuin seleksi produk ini fit apa enggak untuk yang market yang avant-garde, produk ini cocok apa enggak untuk yang premium market gitu. Jadi at the end Avanza mau semasif-masifnya Avanza pun dia nggak akan masuk ke seluruh populasi yang ada di market gitu. Ini juga jadi menarik nih kalau teman-teman aware belakangan lagi hits film-film Korea gitu ya. Ini ngomongin soal sumpit, gimana si sumpit ini bisa fit cultural context, dia nggak ngefit sumpit fungsinya satu untuk untuk ambil makanan. Tapi kalau misalkan teman-teman aware, ada perbedaan sumpit Jepang, Korea sama Cina. Mereka si sumpit ini adjust cultural konteksnya dari masing-masing negara. Kayak contoh misalkan Cina lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Soalnya culturalnya mereka itu sering makan sharingan. Jadi akhirnya pada saat ngambil makanan itu butuh jangkauan yang lebih panjang gitu. Atau kalau misalkan Korea, sumpit-sumpit Korea typically terbuatnya dari metal besi atau metalik gitu. Kenapa? Karena historically sumpit itu makanan kerajaan dan ngebantuin para orang-orang di sana untuk mendetek ada racun apa enggak gitu. Terus juga di sini Jepang kenapa lebih pendek daripada sumpitnya Cina gitu. Karena kebiasaan makan orang Jepang itu yang angkat mangkok gitu. Angkat mangkok jadi dia nggak butuh tuh sumpit yang panjang-panjang. Nah, intinya apa? Intinya sebenarnya produk ketika masuk ke dalam sebuah ketika kita memperhatikan behavior-nya, market behavior-nya seperti apa, kebiasaan konsumennya seperti apa, itu kita bisa adjust our product ke cultural konteksnya mereka, gitu kurang lebih. Ini juga ngomongin soal gimana caranya kita bisa coba nge-select mass market gitu ya, yang situasinya sangat kompleks gitu. Ini bayangin nih market itu ada beberapa konsumen, tipe-tipe konsumen, ada yang mulai dari merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang oranye, macam-macam warna gitu ya. Nah sebenarnya itu di luar sana di prakteknya gitu, market itu fragmented gitu. Jadi sangat ya bisa jadi satu rumah itu ada 3 sampai 4 profil market yang berbeda gitu, atau dalam satu komplek pun bisa ke stretch jadi bermacam-macam variasi market gitu ya. Nah, makanya di sini ketika kita coba determine target market, kita kita ngelihatnya karena kondisinya fragmented. Kalau kita ngelihat dari demografik, makanya research ini berfungsi untuk coba ngelihat bagaimana psychographic point of view itu bisa nge-support demografiknya gitu. Jadi kita ngelihatnya psikografiknya untuk nge-support demografiknya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memecah-mecah market dengan berbagai profil gitu. Nah, kenapa nggak ngerekomendasiin ya untuk ngetap
semuanya. Again tadi kan konsiderasinya ada ngomongin soal investment lah, ada ngomongin soal kapasitas lah, ada ngomongin soal kita punya punya kemampuan seberapa jauh untuk nge-stretch produknya gitu. Nah, karena kenapa kita nggak bisa nge-please everyone, dan kita nggak bisa ngebuat bahwa semua orang tuh jadi suka sama produk kita, unless kita bisa nge-stretch produk kita gitu. Dalam artian kayak tadi mungkin case-nya Gojek, kita bisa nge-serve market A dengan fitur yang A, nge-serve market B dengan fitur yang B, nge-serve market C dengan fitur yang C gitu. Terus kita punya kemampuan itu bisa aja, tapi untuk kita untuk kita bisa masuk ke market dengan smooth, dengan baik gitu, kita mesti narrow down marketnya gitu. Ya, fungsinya market research akhirnya untuk ngebantuin kita memilah-milah market ini menjadi beberapa grup. Let's say kalau misalkan lihat dari ilustrasi ini, gue ngelingkarin dua ya. Tadi kan ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya ungu, biru, hijau, merah, dan kawan-kawan gitu. Nah, pada saat kita misahin market yang fragmented ini menjadi segmented, kita ngelihat ada dua tipe nih kemungkinannya. Ada dua tipe nih market. Satu market yang banyak banget di sana, sama satu lagi mungkin yang kecil grupnya gitu. Nah, gue sebagai business owner akan ngerekomendasiin kalau nggak selalu ngambil sumbu ekstrim untuk bisa masuk di market untuk awal-awal. Kenapa? Karena yang mass market yang banyak ini mungkin dia banyak kuantitinya, tapi willingness to spend-nya mungkin nggak gitu banyak, nggak gitu gede gitu. Beda sama yang kecil-kecil ini. Mungkin yang kecil-kecil ini di atas hierarki ya, dia di top of the pyramid gitu. Kecil tapi consumer spending-nya itu gede gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal market mana yang di step, akan selalu nyari sumbu yang ekstrim. Kalau nggak yang banyak banget, cari dengan margin yang cari yang kecil-kecil, atau ngambil yang niche banget untuk bisa peres isi kantongnya mereka gitu. Bahasanya ini banget ya, kapitalis sekali ya. intinya proses segmentasi ini kita nge-narrow down market karakteristik dengan nge-grouping mereka menjadi beberapa grup, dan kita ngelakuin market segmentation gitu. Nah, kenapa ini penting? Market segmentation itu penting. Ini salah satu bukti, ini salah satu contoh konkret bagaimana research bisa ngebantuin untuk nge-crack karakteristiknya mereka, problemnya mereka itu apa. Ini gue waktu itu ngebantuin salah satu bank syariah, salah satu untuk bank syariah gitu ya. Kita ketemu dua tipe kita ketemu basically 7 market waktu itu, 7 tipe profile consumers gitu. Satu yang pertama ini kita sebutnya sebagai worthy chaser. Jadi mereka yang fokus sama duniawi gitu. Sama satu lagi ada teman-teman yang profilnya itu kayak semacam mungkin alumni pesantren gitu. Nah, ketika kita ngomongin ke konteksnya bank syariah, pertanyaannya pasti sebagai business owner, ini mana yang di tap ya baiknya ya. Yang satu ngomongin soal duniawi, yang satu ngomongin soal hal-hal yang sangat akhirat gitu. Nah, pas ngomongin bank syariah, kita akan lempar ke mereka. Tergantung si bank syariahnya punya kapasiti untuk bantuin para si worthy chaser ini nggak, untuk bisa ngasih monetary benefit, kayak kita nggak ngasih nisbah atau admin fee gitu. Atau sebenarnya ya udah kita nggak apa-apa ngomongin soal bagaimana bank syariah itu bisa ngebantuin mereka yang alumni pesantren ini jauh dari dosa riba gitu. Jadi satu ngomongin bagaimana bank syariah adopt ke dunia hal-hal duniawi, satu pet lagi ngomongin soal bagaimana bank syariah ini bisa adopt ke bisa nge-stretch ke hal-hal yang lebih akhirat gitu. Nah, ini ada pertanyaan Mas, berarti kalau mau running bisnis di awal bagusnya dari niche market yang spesifik ya. Nah, batasan lebar kedalaman market itu gimana ya Mas? Gue bakal ngomong bagusnya dari niche market yang spesifik, gue akan bilang iya, karena kita akan bisa ngebantuin kita untuk ngeiterasi produknya. Kita akan bisa terus-terusan, jadi kita bisa memandang produk kita itu sebagai produk yang
apa namanya spesifik untuk mereka nge-solve pain point-nya mereka aja gitu. Very apa namanya very fokus ke mereka aja gitu. Nah, batasan lebar dan kedalaman market itu gimana ya Mas? Gue nggak nangkap nih, mungkin boleh dielaborasiin dulu. Ya, mungkin bisa open mic kali ya, Mbak atau Mas Amanah Alfian. Halo, selamat Oh, sore. sore Mbak Amanah, monggo Mbak. Iya, mau nanya, kan kalau misalnya lagi running bisnis ini pasti banyak banget tuh faktor-faktor yang nyebabin apa tuh namanya dibatasin nih. Nah, maksudnya tuh adalah kita udah launch, udah bikin produk nih Mas. Udah mau bikin produk turunannya lagi nih, karena mungkin produk awalnya itu tuh kayak kok marginnya tipis gitu, perlu ada substitusi. Nah, misalnya mau dilebarin ke samping nih. Nah, itu tuh efisiennya atau bagusnya tuh gimana dari karakteristik segmentasi marketnya tadi, dan juga apa tuh namanya kedalamannya tuh adalah kedalaman dia risetnya gitu loh, atau kedalaman dia memahamin marketnya tuh kayak gimana gitu untuk bisa tahu segmentasi produknya itu. Oke. Itu kaitannya ke portfolio bisnis ya. Gue nggak gitu ahli tuh kalau misalkan kapan harus expand, kapan harus apa namanya stop gitu ya. Karena kalau ngedengar tadi ceritanya case-nya misalkan ini punya produk tapi marginnya dikit gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin berikutnya, apakah udah ketemu ideal target marketnya buat apa namanya produk yang pertama nih? Pertanyaannya itu. Jadi kalau misalkan marginnya dikit, apakah apa namanya si market yang sekarang dibidik itu udah jadi apa? Mungkin bahasa tepat itu udah jadi kayak low hanging fruit-nya kali ya, mungkin ya. Udah sampai di situ atau belum gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa namanya? Kapan kita harus expand produknya, sampai sejauh mana kita bisa apa namanya harus memahami mereka gitu ya. Nah, nanti ada di sesi di bawahnya gitu ya, harus sampai sejauh mana, harus sampai sedalam apa gitu. Cuman poin-poinnya adalah gimana caranya supaya kita bisa nge-capture problemnya mereka gitu. Nah, problemnya apa? Problemnya mereka tuh apa gitu. Kalau misalkan kita udah nge-capture problemnya mereka, dan pertanyaan berikutnya, problem tersebut bisa di-solve sama solusi yang apa? Solusi yang seperti apa gitu. Apakah product extension untuk bisnis untuk bisnis yang tadi lagi dijalanin itu solusi yang tepat untuk bisa nge-solve masalahnya si konsumen yang baru itu gitu. Mungkin juga ada masalah juga tuh yang lain tuh, kalau margin tipis mungkin jadi dari sisi operationnya juga bisa jadi bermasalah gitu. Jadi mesti ngedetect dulu nih sebenarnya real problemnya itu apa tuh, sehingga tipis margin dari produknya gitu. Jangan, tadi again balik lagi ke awal, jangan terlalu reaktif untuk bisa apa namanya ngambil keputusan ya udah nih langsung di problemnya ini ada problemnya langsung reaktif lari-lari ke sana gitu. Tapi kita harus beneran apa namanya cari tahu dulu nih si problemnya si konsumen ini apa gitu, kurang lebih sih. Ngejawab? Sudah Mas, oke ya, semoga menjawab ya. Ya kurang lebih itu apa namanya. Nah, tadi ngomongin soal produk, kenapa kita perlu understanding mereka. Tadi konteksnya bank syariah, satu bank syariah nge-support hal-hal duniawi, sama bank syariah nge-support hal-hal yang lebih akhirat gitu. Itu dua path yang berbeda, dua jalur ekstrim yang berbeda gitu. Nanti brand yang mau kemana itu nanti urusan teman-teman yang ada apa namanya butuh assessment lebih lanjut untuk bisa nge-define mana yang lebih baik gitu. Nah, ini juga mungkin bagaimana si research itu ngebantu gitu ya. Jadi sebuah produk itu apa namanya ada dua hal, dua pilar basically yang bikin mereka itu dicintai sama konsumen. Yang pertama ngomongin soal physical availability, di mana produk itu tersedia ketika orang itu butuhin gitu. Yang ngomongin soal masalah distribusi, salah satu contoh apa namanya
air mineral lah, air mineral gitu ya, itu gampang physical availability dalam artian dia tersedia di warung, dia tersedia di minimarket, dia tersedia di channel-channel lainnya gitu ya. Nah, hal yang kedua yang mungkin agak miss, mungkin juga bukan miss tapi mungkin agak terlupakan gitu ya kalau misalkan kita punya produk gitu kita nggak ngeliat hal ini. Ini ngomongin soal mental availability. Mental availability itu konsepnya adalah di mana sebuah produk itu bisa terasosiasi dengan konsumen pada saat konsumen itu dalam konteks tertentu gitu. Nah, contohnya seperti apa? Kayak misalkan kita ngomongin soal jam tangan kali, mungkin jam tangan gitu. Jam tangan ada beberapa merek jam tangan di sana. Terus gue salah satu jam favorit gue itu Swatch. Kita kalau misalkan pada saat gue inget Swatch kalau misalkan gue pakai baju kaos hitam, jeans celana panjang, sepatu putih, itu gue pasti langsung terasosiasi dengan Swatch gitu. Nah, tanpa Swatch itu bukan ngomongin soal bukan tanpa, tapi dari segi availability mental availability yang dikasih bukan dari segi komunikasi yang diberikan sama Swatch, itu gue bisa mengasosiasikan kalau misalkan fashion gue seperti tadi, itu gue akan teringat dengan jam tangan Swatch gitu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya produk itu juga terattach dengan sebuah merek gitu ya, sehingga bisa meningkatkan sehingga bisa menebalkan mental availability di kepala consumers gitu. Sebagai contohnya juga mungkin ini bahan baju kaos, ini kain katun ketika di develop menjadi sebuah produk, itu akan menjadi baju gitu ya, baju warna-warni. Kalau misalkan kain misalkan harganya 17.000, terus dimasukin jadi diproduksi jadi sebuah baju, itu mungkin harganya meningkat jadi 35 sampai 60.000. Kalau teman-teman visit ke online shop gitu ya, kaos-kaos polos mungkin range harga segitu gitu. Nah, tapi pada saat masuk ke di labelin logonya Zara gitu, itu value-nya akan meningkat. Nggak ngomongin soal harga lagi di sana, itu akan juga ngomongin soal brand-brand atribut benefit, brand-brand benefit yang di-offer sama Zara gitu. Nah, jadi ketika masuk ke dalam sebuah ketika produk di-attach dengan sebuah brand dan brand itu bisa memberikan value ke market gitu ya. Jadi si brand itu nggak ngomongin soal, nggak bersaing lagi di level harga, nggak di level lagi ngomongin soal material produk atau apa, tapi udah ngomongnya udah di level asosiasi atau mental availability-nya konsumen gitu. Jadi perangnya tuh perang di mental availability-nya gitu. Nah, at the end sebenarnya si brand ini itu fungsinya untuk bisa kita nge-create superior value dari sebuah produk kita gitu. Jadi kita nggak ngomongin lagi soal produknya ini produknya bagus nggak bagus gitu. Produk bagus itu jadi kewajiban untuk kita sebagai product owner, sebagai product creator atau sebagai business owner gitu. Tapi di level komunikasi itu juga penting untuk kita bisa nge-create super value buat consumers gitu. Jadi ngomonginnya udah nggak di level ngomongin material lagi, nggak ngomongin soal fungsional gitu ya, tapi udah ngomongin soal di sisi emosionalnya gitu. Nah, mungkin ngebayangin kali ya gimana si brand itu bisa berjalan gitu dengan maksimal gitu menjalankan fungsinya. Nah, ini ada salah satu contoh produk ini kayak semacam wireless headset ya. Gue nggak bisa nyebut mereknya, tapi mungkin dari teman-teman teman-teman bisa ngira lah ini sebenarnya target marketnya siapa, problem apa yang sebenarnya diselesaikan oleh produk ini gitu, use case-nya mereka tuh apaan gitu. Nah, ya mungkin kita bisa ngebilang ini profesional untuk ngebantuin mereka yang punya mobilitas tinggi sehingga nggak ribet-ribet lagi gulung-gulung kabel gitu. Terus use case-nya ya bisa dipakai buat meeting, bisa dipakai commuting dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan produk ini gitu tanpa ada logo, tanpa ada iBox-nya gitu. Nah, mungkin kita jadi bertanya-tanya kan, kalau misalkan ini nggak ada signature Apple-nya, apa kita akan willing untuk ngebayar harganya 1.200.000, 1.500.000 gitu untuk seonggok barang kecil yang ditempel di kuping gitu, yang sebenarnya orang merhatiin
dan dapat impresi bagus gitu. Nah, kalau teman-teman cari di di online sana mungkin ada tuh namanya gua agak lupa sih namanya apa, tapi kayak semacam KWA-nya airport yang bentuknya mirip banget sama airport. Kita secara dari jauh nggak bisa ngedetect gitu. Nah, tapi dengan brandnya si Apple sendiri gitu ya, ini tuh bisa enhance value-nya si produk ini menjadi berkali-kali lipat gitu. Nah, Xiaomi enggak, kayaknya enggak ada merek, pokoknya bukan Xiaomi juga sih. Kenapa akhirnya consumer tuh willing untuk bayar berlipat-lipat ganda dari produk tadi gitu. Karena dia offer peace of mind. Ini ngomongin soal quality yang nggak di offer sama merek sebelumnya gitu. Terus Udi juga ngomongin soal kesempatannya konsumen untuk express identitinya mereka gitu. Terus brandnya juga kredibel, dibangun dengan baik gitu ya, dan banyak benefit yang di offer yang berkaitan dengan emotional factors gitu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya ngomongin soal produk nggak cuman ngomongin soal quality atau fungsi yang di offer sama produk tersebut gitu, tapi kita juga ngomongin soal emosi apa yang bisa di offer ke konsumen gitu. Nah, again tadi emosi itu berkaitan dengan mental availability. Konteksnya konsumen mikirin, konsumen akan terasosiasikan dengan kita pada saat konteksnya apa gitu. Jadi kuncinya tadi research itu akan ngebantuin soal problem apa yang dimiliki sama konsumen dan gimana kita bisa nge-set up mental availability-nya konsumen gitu. Nah, problem itu ngomongin soal pain point, mental availability, kita akan ngomongin soal bagaimana kita ngebuat sebuah asosiasi untuk produk kita yang berkaitan dengan konteksnya si konsumen gitu kurang lebih. Nah, jadi building mental availability juga berkaitannya dengan kita nge-build relationship dengan konsumen kita melalui sebuah produk. Pertanyaannya, gimana kita bisa nemuin target market yang pas dan define nge-serve mereka dengan superior value. Ini mungkin analogi yang cukup familiar ya. Kalau misalkan kita mau buat sebuah produk, bayangin market itu sebagai pasangan kita. Jadi kalau teman-teman yang udah punya pacar, gue yakin banget pasti jago banget research-nya, pasti jago banget untuk bikin dia jatuh cinta sama lo gitu ya. Nah, jadi sama kayak kita nge-serve pasar gitu. Kita sebelum kita ngegebet di cewek gitu ya, pasti kan kita nyari-nyari nih di sosial media informasinya kayak apa, dia orangnya kayak apa, nongkrongnya di mana. Terus juga kalau misalkan ngomongin soal brand-brand yang dia pakai itu brand-brand kayak apa gitu. Jadi pada saat kita mau ngebidik marketnya gitu. Ya kita juga sama lah kayak nyari pasangan gitu. Nah, mungkin salah satu kenapa cewek itu tertarik sama kita, ini bukan ngomongin soal fisik ya. Mungkin fisik nggak usah munafik, pasti nyari fisik gitu. Tapi yang kedua pasti ada perasaan empati. Bagaimana kita bisa saling connect, bagaimana si cowok ini bisa connect sama si cewek tersebut gitu. Nah, itu juga jadi salah satu kunci kenapa cewek itu bisa tertarik sama kita. Gitu juga sama market, bagaimana kita bisa empati sama mereka, bagaimana kita bisa connect sama mereka secara feeling gitu ya. Nah, akhirnya apa yang mesti kita lakukan? Kita harus jadi part dari mereka dan taruh point of view kita dengan point of view-nya mereka gitu. Jadi problem apa yang mereka rasain gitu. Problem yang mereka rasain itu ya pain point. Pada saat dia ngeceritain problemnya bisa jadi berbeda kalau teman-teman ngelihat secara langsung problem yang dia rasain gitu. Nah, problem seperti itulah hal seperti itulah yang menjadi kunci dari bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang dicintai sama konsumen gitu. Jadi bagian dari mereka taruh point of view kita dengan point of view mereka. Masukin rasa empati, bagaimana perasaan mereka saat mengalami masalah tersebut gitu. Bagaimana apa yang mereka rasain, bagaimana emotional feelings-nya mereka pada saat merasakan problem-problem tersebut gitu.
Nah, nah, tapi sebelum kita terjun langsung ke pasar, kita juga perlu ngakses kemampuan kita gitu ya. Mungkin gampangnya kalau misalkan kita punya mungkin gue ini agak kasar ya. Mungkin kalau misalkan lo nggak bisa bahasa Ukraina, jangan sampai lo ngegebet cewek Ukraina gitu. Itu pasti nggak connect kan gitu. jadi yang mesti lo lakuin adalah lo looking in dulu nih. Sebelum lo ngegebet tuh cewek gitu ya, lo jangan sampai terjeblos atau nge-tap target market yang salah gitu. Nah, lo looking in, sebenarnya bisnis kita gerak di bidang apa, stakeholdernya siapa, seniority, our internal itu gimana gitu. What business are we in? Ini pertanyaan yang penting. Dan banyak banget gue rasa dibahas di beberapa buku marketing gitu, karena ini akan ngomongin soal direction ujung gitu ya. Ada perbedaan ketika what business are we in dijawab dengan satu, dia akan ngomongin jadi misalkan ada orang bisnis nyediain jasa untuk pembangunan alat rel kereta gitu ya. Terus ditanya what business are we in gitu, dia akan jawab dia ngejawabnya iya nih gue bisnis produksi jalanan gitu. Tapi versi lainnya itu ada yang ngejawab juga iya kita bisnis transportasi gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya ketika kita nggak clear untuk menjawab what business are we in gitu. Jadi kita looking in dulu sebenarnya what business are we in, stakeholder kita siapa, tim kita itu internalnya seperti apa, seniority levelnya seperti apa gitu. Terus kita juga harus looking around, kita ngelihat nih sekitaran kita, kompetitorsnya, misalkan kita bisnis, kita udah sepakat nih kita bisnis di OTA, misalkan kita online travel agent gitu ya, kompetitornya di siapa aja, siapa yang tersedia, siapa yang dimiliki pasar, siapa yang meraup pasar. Pasar tuh larinya kemana aja, offering-nya seperti apa, dan lain-lain gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin kalau misalnya udah looking in, looking around, pasti kita baru ke looking out. Jadi sebenarnya marketnya bentuknya kayak apa, usernya kayak apa, bayarnya siapa, customer-nya gimana, consumer-nya gimana. Nah, di sini gue sengaja kayak nyoba kayak metain pakai kata user, bayar, customer, sama consumers gitu. Nah, at the level at some point mungkin kita ngelihat ini tuh sama-sama market gitu ya. Tapi pada saat kita ngomong di level pada saat kita praktek di lapangan gitu, itu akan bisa jadi berbeda tuh antara yang pengguna, pembeli, orang yang menikmati sama orang yang menggunakan gitu. Jadi user, buyer, customer, consumers itu bisa jadi ya di market yang sama tapi mereka punya role yang beda-beda di pasar gitu. Jadi kita baru looking out. Jadi point of view ini basically sama kayak point of view-nya si Sun Tzu ya kalau mau perang ya. Ini teman-teman juga udah familiar. Kita ngelihat kapasitas kita seperti apa, penonton kita siapa, lawan kita siapa gitu kurang lebih. Nah, jadi dari sini baru kita nanti bisa tuh menerka sebenarnya hipotesis yang mau kita buat seperti apa nih. Jadi jangan sampai kita nge-develop hipotesis tanpa kita tahu current situation-nya seperti apa, gitu kurang lebih. Nah, ya dari situ baru deh kita tahu nanti kenapa informasinya itu dibutuhin, hipotesisnya apa yang kita develop, dan kenapa research itu penting untuk dilakukan gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal research itu nggak melulu kayak kita yang penting nanya-nanya ke konsumen gitu, tapi ada disiplinnya juga nih, apa yang harus kita cari gitu. Ada istilahnya mungkin ya ini ngomongin problem lagi, research tuh ngomongin problem mulu ya. jadi ketika kita mau conduct research, kita harus internally assess dulu kan ya tadi what business are we in, stakeholder kita siapa, kapasitas kita gimana gitu ya. Kita harus cari tahu sebenarnya problem apa yang kita hadapin gitu. Jadi jangan sampai kita nge-solve masalahnya konsumen pada saat kita pengen nge-solve problemnya mereka tapi kita sendiri pun masih bermasalah gitu. Itu jangan sampai terjadi. Makanya sebelum kita memahami masalahnya mereka, kita harus memahami problemnya kita yang kita punya ini dulu apa nih gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan, action apa yang perlu kita ambil nih untuk bisa menyelesaikan masalah internal kita gitu. Kayak mungkin salah satu prakteknya gitu ya, ini produk ini perlu di launch apa enggak gitu. Itu pertanyaan yang common terjadi di business owner kita. Terus
Setelah kita tahu decision problem apa yang dimiliki, kita juga mesti nge-assess sebenarnya bagaimana research bisa ngebantuin gitu ya. Informasi apa jadinya untuk yang mereka butuhin untuk ngebantu decision making ngambil keputusan gitu ya. Gimana kita bisa ngambil informasi tersebut secara efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien ini perlu? Ya karena research bisa dilakuin pakai apa aja, metodenya bisa apa aja, tapi kadang-kadang ada limitasi masalah cost sama budget atau time constraint dan kawan-kawan gitu. Jadi kita mesti mikirin mana yang tepat gitu ya. Nah, sama kita mesti ngelihat informasi apa yang kita butuhin. Kayak contoh tadi misalkan perlu nggak sih produknya di launching gitu. Nah, yang perlu research lakukan adalah kita coba ngedetermine sebenarnya consumer preference itu seperti apa terhadap propose produk yang kita ajuin gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya konsep produk, ya kita nge-evaluate produk tersebut ke market, bagaimana tanggapan mereka terhadap produk ini gitu kurang lebih. Terus ini belum masuk ke teknis ternyata Mas Calvin masih kita lanjut aja apa mau coba? Lanjut, monggo silakan. Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nih, monggo nih kalau misalnya teman-teman mau tinggal ditanyakan. 23 menit takutnya jadi molor. Gak apa-apa Mas, karena juga mungkin teman-teman di sini juga banyak yang penasaran juga kali ya Mas Iki ya. Ini teknisnya tuh gimana sih kita buat lakukan atau conduct market research nih gitu. Oke, ini baru masuk teknisnya nih. Waktu tinggal 23 menit, moga Gak apa-apa, silakan Mas. Karena juga aku juga pengen tahu sih sebenarnya Mas, pengen belajar juga nih gitu. Gimana sih caranya gitu. Ya, oke. Tadi setting up konteks gimana role research ya di dalam bisnis, di dalam pengembangan sebuah produk gitu. Terus jadi di sini kita tadi tahu ada ngomongin soal decision problem sama research problem gitu ya. MRP ini marketing research problem. Ini sebenarnya penting untuk kita bisa nge-assess research approach mana yang suitable untuk bisnis kita gitu. Nah, kalau teman-teman kuliahnya ngikut yang bener gitu ya, ada mata kuliah namanya metodologi penelitian gitu ya, pasti tahu lah ada yang namanya mata kuliah research kuantitatif dan research kualitatif gitu ya. Ini common banget, gue nggak tahu sih, tapi ini common harusnya. Jadi kayak yang kuantitatif tuh fokus apa yang orang lihat, terus apa yang orang lihat, fokus ke what, how many, numbernya gede gitu, number statistik gitu, dan findings itu bisa diaplikasikan ke dalam populasi dengan grup yang sama gitu ya. Sedangkan ada juga yang kualitatif, what people don't see gitu ya. Jadi fokusnya ke why, gimana ini, how do things work, number of sampel yang kecil, jadi kita nggak perlu ada 300 orang, kita nggak perlu nge-interview 300 orang untuk bisa ngambil data kualitatif. Tapi yang jadi catatan, kualitatif itu ngomongin soal pattern sama tema gitu. Jadi ngomongin soal pola dan tema gitu. Jadi kita nggak ngelihat berapa banyak orang ya, tapi siapa yang ngomong, bagaimana data itu berbicara, bagaimana informasi itu kita dapatkan. Jadi kita ngelihat pola dan tema dalam penelitian kualitatif itu. Again, kualitatif ini kayak gue akan fokus banyak di penelitian kualitatif ya. Yang kuantitatif bukannya gue nggak mau ngomong, cuman gue nggak ngerasa sangat capable di sana gitu. Jadi gue lebih pilih untuk fokus ngomongin banyak di penelitian kualitatif gitu. Nah, sebenarnya apa yang ngebedain gitu ya? Jadi kalau kuantitatif itu kayak ngomongin soal berapa banyak nih yang diproduksi. Ini bayangin kayak di toko kue gitu ya. Berapa banyak nih yang diproduksi. Ini produk quality-nya udah oke semua, belumnya secara sekilas itu gampang dilihat gitu. Nah, sedangkan kualitatif ini sama kayak kita masak gitu ya. Jadi kita ngomongin soal kalau misalkan masak mungkin di buku menu itu ada ngomongin 200 gram garam, 300 gram melon gitu ya, ada ingredients-nya dengan tepat gitu. Tapi kualitatif research itu jadi ngebantuin gimana caranya kita masak dengan baik tanpa adanya buku menu lagi gitu. Jadi ingredients itu dibelanjain sama teman-teman yang kualitatif itu bisa untuk ngemasaknya dengan baik gitu. Nah, jadi akan sangat ngomongin empathy, akan sangat ngomongin human sense, subjectivity di interpretasinya mereka gitu, dan kita nge-cover hal-hal yang sebenarnya subconscious di kepalanya consumers gitu. Nah, yang menarik kalau misalkan teman-teman tanya langsung ke market teman-teman gitu ya, konsumen teman-teman, lo butuhnya apa sih gitu.
masalah lo apa sih gitu. Itu mungkin nggak bisa jawaban yang clear. Kenapa? Karena sebenarnya mereka kadang-kadang nggak bisa mengartikulasikan dengan baik apa masalah mereka sebenarnya, apa kebutuhan mereka sebenarnya gitu. Kecuali kalau misalkan dia udah ngerasain itu lebih lama gitu, ngerasain itu dengan hal yang lama gitu, lebih familiar di kalau mungkin saya contoh ketika pergi ke dokter gitu ya, problem kita pergi ke dokter gitu, dokternya akan nanya kan sebenarnya masalahnya apa gitu, itu kita akan dengan mudah itu kita dengan mudah untuk interpretasikan, menjelaskan masalah kita gitu. Tapi kan konsumen tuh kondisinya nggak melulu sakit gitu kan. Mereka juga ada senengnya, juga ada feeling-feeling lain yang mempengaruhi moodnya mereka gitu. Jadi ngomongin soal kenapa qualitative itu penting, ya karena kita ngebantuin manusia, kita ngebantuin konsumen kita untuk menginterpretasikan sebenarnya masalah apa yang mereka miliki dan sebenarnya apa sih yang mereka rasakan gitu. Nah, yang menarik adalah yang menarik. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana si research itu bekerja ya, khususnya di kualitatif. Kita tadi ngomongin soal research, market research itu ada disiplinnya. Jadi kita perlu tahu dulu scope kita itu seperti apa. Setelah kita scope ini beneran harus kita mengerti kebutuhan studi ini tuh apa, decision yang pengen diambil tuh apa. Nanti gue kasih frameworknya, ini yang biasa gue pakai untuk bisa bisa untuk understanding konteksnya dengan baik. Habis itu baru kita bikin planning. Planning itu ngomongin soal topik objektifnya, question yang pengen kita angkat itu apa gitu. Terus exploratory area yang hal-hal yang bakal kita hal-hal apa aja yang bakal kita gali, approach-nya seperti apa, sampel yang bakal kita ambil seperti apa, timeline dan budget juga penting karena kita pengen coba bikin si research itu nggak makan cost, nggak makan waktu yang lama gitu ya. Terus juga execution analysis, di sini kita baru nge-collect informasinya dengan circuit approach. Habis itu kita find insight-nya, mana yang insight, mana yang supporting findings gitu. Dan yang terakhir kita bikin report, way forward. Pokoknya intinya kita bisa ngadres so what nih for the business gitu. Nah, pada saat proses scoping dan planning, gue menyarankan ini sebagai proses yang iteratif. Jadi bolak-balik untuk bisa nge-define scope. Karena apa? Karena di penelitian kualitatif itu yang kita cari tentang kebaruan. Jadi kalau misalkan mereka atau stakeholder atau audiensnya udah tahu, ya ngapain lagi dicari gitu. Jadi akan ngomongin soal ini jadi antara scoping sama planning itu adalah sebuah proses yang iteratif gitu. Terus baru kita lanjut ke dari planning ke reporting dan pengetahuan gitu. Nah, ini pada saat kita ngelakuin scoping research. Ada 3D yang biasa gue pakai untuk bisa understanding konteks si bisnis ini apa. D yang pertama itu nge-define what does it mean. D yang kedua itu differentiate. Sebenarnya understanding kita antara bisnis sama users tuh sama nggak sih? Atau sebenarnya ada perbedaan gitu. Yang ketiga itu deconstruct the building blocks untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi 3D ini kita nge-define, kita differentiate sama kita deconstruct gitu ya. Mungkin kayak contoh misalnya itu tadi konsepnya nge-define, nge-differentiate sama nge-deconstruct gitu. Misalkan contoh ini salah satu hal-hal yang pengen dilakuin, salah satu hal yang kayak biasa sering di request sama para stakeholder gitu ya. Gue pengen ngelakuin interview nih untuk understanding user loyalty gitu, atau gue pengen bikin FGD nih untuk para mahasiswa nih tentang program A gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang tuh teman-teman yang punya bisnis kayak tahu tentang metodenya apa, tapi miss tentang objektifnya gitu. Nah, akhirnya PR kita ngelurusin sebenarnya problemnya apa gitu. Nah, ngelurusinnya gimana? Dengan ngedefine differentiate, dan deconstruct gitu. Nah, salah satu contoh misalkan ini we want to conduct the interview to understand user loyalty. Nah, kita bisa coba bongkar nih si statement ini. Contoh misalkan loyalty. Define what do you mean by loyalty. Sebenarnya loyalty itu apaan gitu. Mungkin kayak tadi sebelum kita bertanya tentang apa itu loyalty, mungkin kita akan ngomongin soal loyalty simply orang itu balik lagi pakai produk kita gitu. Tapi
mungkin di luar sana, profesor-profesor di luar sana atau business owner sana bilang loyalty ini ngomongin soal kita nggak perlu lagi ngerayu mereka, tapi mereka udah mau pakai produk-produk kita secara terus-terusan sampai 3 tahun mendatang gitu. Itu kan 3 definisi yang berbeda ya, 2 definisi yang berbeda ya. Jadi itu mesti kita pahamin dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan loyalty di kepalanya mereka, bagaimana kita bisa mendefinisikan loyalty gitu. Nah, berikutnya kita juga mesti ngedefine nih loyalty-nya di kepala user sama loyalty di kepala kita itu sama nggak sih gitu. Kenapa ini penting? Karena supaya kita tahu apa yang kita ini ngomong di page yang sama gitu. Kita harus punya mutual understanding antara kita sebagai pelaku bisnis sama consumers gitu. Jadi ketika ngomongin sama loyalty, oke, ini gue punya program loyalty gitu. Nah, di kepalanya user tuh loyalty yang di kepala mereka tuh apa? Apakah sebenarnya hanya subscription doang itu udah bisa dibilang loyalty buat mereka gitu? Atau sebenarnya ada card yang bisa nunjukin bahwa gue attach sama satu community, itu bisa dibilang loyalty gitu. Sedangkan di kita loyalty ngomongin soal poin-poinan doang gitu misalnya. Nah, itu kan mesti diklarifikasi dulu tuh biar kita bisa punya mutual understanding antara kita sama konsumen tentang konsep si loyalty tersebut gitu. Terus yang terakhir deconstruct, sebenarnya apa sih yang bikin mereka loyal, yang bikin si loyalty ini terbentuk gitu, apa yang bikin loyalty ini nggak jadi terbentuk gitu. Itu juga mesti kita nge-define. Nah, fungsinya apa? Kita nge-define ini untuk punya clear scope terhadap studi yang pengen kita lakukan gitu. Jadi kita nge-define, kita nge-differentiate, kita nge-deconstruct topik yang pengen kita ajukan gitu. Nah, mungkin kata-kata lain yang bisa di define, differentiate, and deconstruct, user pun bisa kita 3D-in gitu ya. Kita bisa tuh nge-define apa sih yang di kepala lo soal users, apa sih yang membedakan users dengan non-users gitu, atau deconstruct apa yang bikin mereka menjadi users kita atau bukan users kita gitu. Atau mungkin juga we pun bisa kita deconstruct tuh, bisa kita 3D-in tuh. Define we itu siapa? Gue sama lo, atau lo sama tim teman-teman lo yang satu divisi gitu, atau we yang lain gitu. Kayak ngedifferentiate we ini penting nggak sih we ini ngaruh nggak sih ke matanya konsumen sama kita gitu, atau deconstruct apa yang bisa menyebutkan bisa dibilang we buat kita misalkan gitu. Ya jadi kita pada saat dapat sebuah topik itu kita bisa ngelakuin 3D untuk bisa nge-clearin scope-nya gitu. Nah, selanjutnya kita ngelakuin planning ya. Kalau udah clear soal 3D tadi gitu ya, kita bikin sebuah planning untuk bisa mendeskripsikan langkah konkret dari apa yang akan dilakukan research tersebut gitu. Nah, at the end langkah konkret ini kenapa penting? Karena ujung-ujungnya kita pengen nge-address masalah bisnis gitu. Jadi dalam sebuah planning itu paling nggak ada 3 ini nih, ada 4 ini nih. Ada ngomongin soal bisnis konteksnya, bisnis konteks ini ngomongin soal apa sih objektif bisnisnya, pengen ngapain, aspirasinya kemana, aspire to be-nya menjadi apa gitu. Terus di situ kita tahu nanti beberapa bottleneck mereka atau problem yang dialami oleh bisnis gitu. Baru kita bisa turunin ke objektif studinya dengan 3D tadi. Habis itu kita bisa nge-create sebuah framework yang fit untuk bisnis tersebut. Jadi contoh misalkan objektifnya adalah untuk understanding consumer loyalty. Nah, frameworknya apa yang bisa dipakai? Oh, mungkin kita mesti bisa pakai consumer decision making theory tadi yang di atas tuh. Mulai dari problem recognition sampai post purchase behavior. Post purchase behavior dia akan akan balik lagi ke problem recognition kan ya. Nah, disitulah kita mungkin bisa cari tahu nih post purchase behavior-nya mereka gimana untuk bisa pain point-nya apa pain point apa yang mereka alami untuk supaya bisa kita solve agar mereka loyal sama kita gitu. Jadi again framework ini bisa kita pakai dari kita buat nanti pada saat kita udah tahu objektifnya apa yang clear gitu. Nah, yang terakhir kita nentuin juga metode sama partisipannya. Metodenya nanti gue ada slide-nya tentang metode-metode qualitative research khususnya yang primary gitu seperti apa, dan partisipannya apa yang perlu kita consider pada saat kita milih partisipan gitu. Nah, yang kadang-kadang kelupaan itu ada 2 nih, stakeholder mapping sama timeline. Stakeholder mapping ini fungsinya untuk apa? Untuk tahu pada saat kita ngambil data ini untuk siapa? Internal kita ya. Contoh misalkan gue, Kak Alvin, Mas Bira satu tim gitu ya. Kak Alvin sebagai CEO-nya, Mas Bira sebagai COO-nya gitu. Nah, kalau gue nggak pakai stakeholder mapping gitu ya, gue akan bikin research yang
relevan untuk semuanya, untuk CMO-nya juga, untuk si CPO-nya juga, mungkin untuk CGO-nya juga, mungkin untuk si yang lain lah gitu. Tapi ketika kita ngomongin soal tahu mappingnya seperti apa, kita jadi bisa ngedefine nih, oh nih studinya untuk CEO nih, CEO maunya high level aja deh, yang penting on point gitu, karena storytelling-nya nggak usah dibanyakin gitu. Nah, gue jadi bisa memaparkan data yang lebih straight to the point gitu. Nah, ujung-ujungnya dan yang terakhir pada saat planning pun kita bisa bikin ada satu hal yang namanya discussion guideline. Di sini kita bikin list pertanyaan yang akan kita tanyakan di market nanti gitu kurang lebih. Nah, ya ini business context, isinya ada apa aja yang bisa dipaparin gitu ya, ada objektif, business situation-nya apa, problemnya apa, kenapa research itu dibutuhin, sama action standard yang perlu kita lakuin apa gitu. Nah, yang jadi tricky adalah kita nih fokus sama metodenya tanpa menyentuh filosofi dari research itu sendiri gitu ya. Jadi ya kita nanya-nanya aja ke konsumen kita ngobrol aja sama konsumen kita gitu, tanpa kita tahu sebenarnya motivasi main objektif kita apa yang harus kita dapetin dari mereka gitu. Padahal ujung-ujungnya si research ini ngebantu untuk bisa ngedefine, ngedescribe hal-hal yang intangible atau hal-hal yang sifatnya itu nggak konkret gitu. Jadi ujung-ujungnya si penelitian yang dilakukan itu harus bisa nge-define dan nge-describe hal-hal yang intangible atau hal-hal yang nggak konkret gitu. Terus ya ini ini waktunya tinggal 5 menit lagi kali ya. Gue coba batasin 5 menit lagi kali ya. Jadi agak gue quick aja supaya bisa kita Q&A. Ini basic approach-nya ada 2, ada secondary sama ada primary. Secondary-nya itu pakai accessing data, primary-nya itu generating generating data dengan kita ke field langsung. Ini approach yang bisa dipakai. Gue ngebagi jadi 2, ada no direct interaction atau observation aja, jadi kita mengamati secara langsung, sama yang kedua direct interaction, itu ada interview dan observation. Kalau mungkin teman-teman mungkin familiar sama FGD, ada yang namanya mungkin belakangan itu ada yang namanya online community, ada etnografi, ada home visit gitu. Ya, itu perbedaannya cuma di setting-nya aja gitu ya. Tapi mereka itu sebenarnya part dari in-depth interview atau interview gitu. Nanti interview turunan itu mungkin itu grouping lah, entah itu dalam grup konteks lah ataupun dalam community konteks lah, itu berbagai macam-macam gitu. Nah, jadi ya, tipe yang pertama no direct interaction itu observation. Dan ada direct interaction juga, kita interview sama observasi gitu. Nah, yang interview dan observasi ini tempatnya itu centralized sama natural. Yang centralized itu bayangin aja kita sebenarnya itu masuk ke sebuah laboratorium. Kalau misalkan teman-teman tahu ada ruangan FGD atau ada tempat apartemen yang disewa untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, atau kita nyewa satu blok gitu ya untuk bikin thread untuk ngobrol-ngobrol sama mereka gitu ya. Ya ujung-ujungnya si settingnya ini menjadi laboratorium. Jadi kita punya kekuasaan untuk bisa ngatur tempatnya gitu. Ada juga yang natural setting. Natural setting nih yang favorit gue basically, kita bisa etnografi, home visit atau store visit. Jadi kita langsung involve jadi partnya mereka dengan ngelihat secara langsung sebenarnya apa yang mereka rasain, apa yang mereka alamin, apa yang mereka lakuin sehari-hari dan gitu kurang lebih. Jadi bisa ngelakuin etnografi, home visit sama store visit gitu. Selanjutnya selain kita nentuin approach-nya, kita juga perlu listing down sebenarnya hal-hal apa aja yang affect ke objektifnya gitu. Contoh misalkan kita understanding consumer loyalty untuk produk teknologi gitu ya. Nah, untuk produk teknologi apakah perbedaan demografik itu menjadi matters untuk kita bedakan gitu ya, atau sebenarnya faktor usership nih, pengguna platform A sama pengguna platform B itu perlu kita bedakan, atau sebenarnya dari sisi grafik yang perlu kita bedakan gitu. Jadi nggak cuma ngomongin soal metodenya aja, tapi sampel structure yang perlu kita ambil itu juga perlu untuk kita perhatikan gitu kurang lebih. Iya, ini ada beberapa reading material, nanti mungkin gue bisa sharing ya. Ini best practices-nya kayak apa, lakuin probing, ada beberapa tipe, terus common pitfalls-nya seperti apa. Terus ya at the end our goal itu pada saat ngelakuin research itu pengen dapetin clear direction untuk our business gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa
gue nggak clear nih bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka gitu, ya do your research again gitu, lakuin lagi research lo gitu, jangan bosan, jangan jangan capek untuk menggali data terus-terusan gitu. Ya mungkin itu dulu kali Mas Calvin ya, waktunya udah mepet nih kayaknya, gue ya tinggal 5 menit lagi. materinya kepanjangan, gue nggak expect. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin kita bisa kirimin kali ya Mas Iki ya gitu ke peserta ya untuk materinya gitu ya. Oke, thank you so much Mas Iki untuk penjelasannya nih, keren banget gitu, detail banget gitu, gue jadi ngerti juga sih sebenarnya. Nah tapi mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak gitu, ada yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman? Atau pertanyaan mungkin dari gue dulu kali ya Mas Iki ya? Ya boleh. Nah gue ada pertanyaan sebenarnya yang paling fundamental banget nih Mas Iki gitu, kalau menurut gue gitu ya. Sebenarnya tuh kapan sih kita harus melakukan market research nih, gitu, riset pasar Mas? Gitu. Apakah kita sebelum bikin produk gitu, atau kita bikin produknya dulu baru market research gitu? Apalagi kan kalau misalnya sekarang nih gitu, tipikalnya perusahaan-perusahaan, apalagi yang perusahaan-perusahaan udah established gitu, udah eksis gitu ya, gitu, udah ada gitu ya. Itu kan biasanya ya udah bikin produknya dulu gitu kan, market research-nya belakangan tuh kayak gitu. Nah sebenarnya menurut lo Ki, itu betternya tuh seperti apa sih? Ya, simply pas clueless. Pas clueless. Kuncinya itu pas clueless. Jadi market research itu diadakan clueless itu bisa jadi berbagai macam-macam ya. Kayak contoh misalkan produknya ketinggian penjualannya gitu. Itu kan kalau misalkan kita sebagai business owner mungkin ngedeteksi ini ada masalah apa nih di market nih. Kok bisa produknya lebih tinggi daripada season biasanya gitu ya. Atau bisa juga kayak produk gue gini-gini aja, gue harus apa ya gitu. Atau bisa juga gue pengen bikin bisnis makanan tapi bingung competitive advantage-nya apa gitu. Jadi bisa kapan aja buat gue mau pas lagi bisnisnya udah jalan, mau pas bisnisnya udah established gitu ya. Tapi kuncinya sebenarnya kita sebagai business owner atau kita sebagai product owner gitu ya. Kalau kita ngerasa clueless ya makanya lakuinlah market research kita. Terus sama gue sih ngerasanya tipikalnya kalau misalkan dari teman-teman teman-teman yang datang ke gue buat ngobrol gitu ya tentang market research tuh mereka datang pengen ngadain research pas lagi ada masalah basically. Masalah baru ada tuh ya. Baru tuh. Dia masalah kebakaran jenggot, let's say kompetisinya makin tight atau ya pas lagi ada masalah lah baru tuh datang ngobrol buat ngejalanin request tentang market research gitu kurang lebih. Oke. Nah pas ada masalah tuh Mas Iki tadi ya lu bilang ya. Nah terus gimana kalau misalnya ternyata produk kita baik-baik aja nih selama ini gitu, nggak ada masalahnya nih gitu. Bahkan ya pendapatan kita udah bagus gitu. Terus customer kita tuh udah bagus gitu, udah ada customer-nya juga. Itu apakah kita perlu juga tuh untuk market research tuh, Mas? Pertanyaannya balik lagi, bisa lagi clueless apa enggak? Oke. Kalau misalkan emang ngerasa, jadi gini ya, contoh misalkan mungkin untuk tech company ya, mungkin untuk tech company, ketika produknya itu ya udah sukses, udah biasa-biasa aja gitu, mungkin akan bertanya tuh, inovasi apa lagi nih yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, itu kan clueless tuh, artinya tuh, oh nih si business owner-nya lagi clueless nih gitu. Nah, tapi kalau misalkan produknya udah well established gitu ya, misalkan let's say mungkin kayak perusahaan logistik A gitu ya, udah nemuin efisiensi bisnisnya apa segala macam gitu, udah normal-normal aja gitu. Ya buat mereka ya udah ini bisnisnya good gitu. Ya gue ngapain ngelakuin market research gitu. Jadinya again pertanyaan berikutnya adalah tergantung nih si business owner-nya ngerasa clueless apa enggak gitu. Tapi kalau mau ditanya kebutuhannya ada apa enggak, harusnya ada. Kayak contoh kayak tadi kan market research itu nggak cuma nge-build produk itu nggak cuma nge-build physical sama nggak cuma nge-build physical availability ya, tapi juga mental availability gitu ya. Nah, mental availability itu kita harus bangun terus-terusan basically di matanya konsumen gitu. Jadi kalau misalkan emang produknya udah stabil, ada namanya istilahnya mungkin teknisnya itu kayak namanya consumer perception tracking atau brand health tracking gitu. Jadi kita bisa ngecek kesehatannya mereka, si brand itu udah baik atau belum gitu.
mungkin analogi gampangnya gini, kalau kita datang ke research, perlu melakukan market research atau enggak, sama aja kayak datang ke dokter. Ya, pas lagi sakit, wajib kan datang ke dokter kan, tapi pas lagi fit, perlu apa enggak sebenarnya ke dokter gitu. Sebenarnya kan perlu untuk konsultasi gizi, untuk ngecek beli vitamin atau apa gitu kan, tapi kan nggak ada urgensinya gitu. Jadi perlu atau nggak perlu ya sebenarnya perlu untuk bisa ngecek kesehatan kita gitu. Ya kurang lebih gitu sih Mas jawabannya. Oke, thank you Mas Iki. Nah, teman-teman ada yang pertanyaan lagi nggak nih? Ada pertanyaan dari Bira nih, Mas. Mas mau Gitu. nanya soal anomali dari data yang diambil. Misalkan dari data yang udah di-collect, tiba-tiba pas scatter plot ada cuma satu doang yang outstanding gitu. Boleh dielaborate konteksnya nggak, Mas? Ya, monggo Mas Bira mungkin bisa open mic kali ya, Mas ya. Halo. Halo, Mas. Ya, monggo silakan, Mas. Ya, jadi kan dari kemarin gue coba mau buka F&B kecil-kecilan kan. Nah, itu gue coba bikinlah tuh beberapa kriteria. Kayak misalkan dari price per order kan. Nah, tiba-tiba tuh udah gue masukin semuanya, gue buat 4 kuadran gitu. Ibaratnya kan yang kuadran yang kanan atas kan yang paling bagus. Kuadran yang kanan atas, sumbu XY-nya apa nih? Price sama order. Price sama order, oke. Price sama online order. Oke. Pertanyaan berikutnya, price dan online order itu memang punya sebuah korelasi sehingga bisa dibikin matriks. Jadi kayak udah ini yang salah kayak misalkan gue coba ngambil kan data rice bowl kan. Nah jadi kayak semuanya udah semuanya udah homogen. Oke. Itu ya udah tiba-tiba pas gue coba bikin scatter plot itu tiba-tiba ada nih yang di kanan atas sendiri. Oke. Maksud gue kayak outliers gitu ya. Outlier ya berarti. Jadi kayak apa emang iya gitu loh. Ya benar. Gue belum bisa ngasih jawaban pasti. Ini gue harus mendeteksi lebih lanjut sih. Data outlier itu pasti ada aja sebenarnya. Tergantung kita nge-view-nya gimana nih berarti. Let's say itu tadi kan kayak gue nggak tahu. Gue tadi pertanyaan awal gue price sama order gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau pakai sumbu X sumbu Y gitu ya, itu kan kita mesti hati-hati ya bikinnya ya. Nggak bisa asal naruh sumbu X sumbu Y gitu. Mungkin dulu belajar kayak di matematik gitu ya, yang tidur mempengaruhi yang berdiri gitu, gampang ya. Jadi kalau lagi tidur pasti aja ada yang berdiri. Nah, apakah order dan price itu adalah hal yang saling mempengaruhi? Pertanyaan gue itu satu. Nah, terus yang kedua outlier itu tadi ngomongin soal price sama order. Nah, outlier itu gimana ngomongnya? Outlier itu mau sebelum gue belum bisa ngejawab sampai sekarang, tapi yang gue pertanyakan adalah kenapa mesti ngelihat yang outlier itu. Balik lagi ke objektifnya nih, objektif bisnis kita mau ngapain gitu. Kalau misalkan emang kita mau coba ngedefine let's say sebenarnya festive season-nya kayak apa gitu ya. Makanya worth untuk ngelihat yang outlier gitu ya. Kalau festive kan lagi jam-jam rame gitu ya. Tapi kalau misalkan emang kita mau ngelihat average dari order menu ini itu gimana gitu, yang ngapain ngeliat yang outlier gitu. Jadi again data itu sebenarnya yang outlier atau enggak outlier atau data kayak apapun, gue akan balikin lagi ke objektifnya itu apa, dan sebenarnya kita udah bener belum memvisualisasikan datanya gitu. Gitu sih kurang lebih jawaban gue. Ngejawab ya? Cakep. Oke. Thank you Mas Bira buat pertanyaannya nih ya. Oke, thank you Mas Bira. Teman-teman ada pertanyaan lain nggak nih? Gitu, tentang market research gitu. Nah sama Ki, misalnya kayak kita di perusahaan kita tuh produknya banyak Ki. Gitu Mas Ki. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan tuh market research-nya tuh seperti apa sih? Apakah per produk nih kita harus market research gitu? Sedangkan kan kita tahu ya, namanya perusahaan kan pasti ada keterbatasannya, gitu kan ya.
Keterbatasannya gitu, masalah uangnya, finansial gitu ya, maupun yang non finansial, waktu deh gitu misalnya. Ya. Nah itu seperti apa sih Mas kalau misalnya pengalaman lu nih yang efektif nih gitu? Market research itu kan sebuah investasi ya. Kita Ya. investasi dalam knowledge gitu ya. Gue kalau misalkan emang produknya banyak, gue akan nanya dulu statusnya nih, mana yang jadi produk hero. Apa namanya, kenapa nanyanya begitu, karena yang produk hero itu ujungnya pasti akan investasinya gede gitu kan ya. Nah, satu itu, yang kedua apa namanya, akan nanya statusnya dari pemahaman kita terhadap produk kategori tersebut gitu. Kalau misalkan let's say ada 4 produk gitu ya, kita udah punya apa namanya, pemahaman di 3 produk di 3 produk tersebut, yang satu belum gitu. Dan kalau misalkan dan kita ambil aja yang satu gitu. Dan kalau misalkan emang kita nggak paham semuanya, balik lagi ke equation awal, produk hero-nya yang mana gitu. Kenapa apa namanya, again, kenapa nggak ngerekomendasiin ya udah semuanya aja gitu. Akan susah apa namanya, akan susah dari researcher-nya pun akan kesulitan gitu ya. Dulu pas gue ngerjain salah satu produknya Gojek namanya Go Live gitu ya. Itu dia punya 7 produk waktu itu. Pengen bikin segmentasi gitu. Nah, pengen bikin segmentasi, tapi pengen 7-7-nya gitu. At the end, apa namanya, ngelakuin segmentasi untuk 7 produk gitu. At the end, akhirnya segmentasinya nggak ketemu, karena segmentasi itu point of view-nya per produk gitu kan, per produk kategori. Kategori waktu itu ada Go Massage, Go Glam, Go Glam, Go Fix, Go Auto, Go apa gitu ya, ada 7 produk itu kalau nggak salah. Nah, produk A sama produk B market karakteristiknya beda gitu. Nah akhirnya kita nggak bisa tuh yang nemuin yang namanya market segmentation yang clear. Ini sebenarnya produknya siapa gitu. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita ngelakuin research 8 bulan dengan budgetnya waktu itu 1,8 M. Wow. Hasilnya nihil. Wow. jadi apa namanya? Gue akan rekomendasiin, akan selalu ngomongin soal kalau produk portfolio banyak, mana yang jadi produk hero, mana yang jadi produk hero, mana yang jadi produk hero, dan mana yang worth untuk kita investasiin in term of knowledge ataupun marketing activity. Gitu sih kurang lebih ujungnya. Oke, berarti kita harus lihat dulu nih ya mana yang produk hero-nya gitu ya, mana yang produk jagoan kita gitu ya Mas ya. Karena Betul. biasanya kalau yang produk jagoan itu tuh investasinya juga beda tuh ya sama produk-produk yang lain gitu ya. Betul. Oke. Teman-teman ada yang pertanyaan nih? Gitu, ada yang mau nanya nih tentang research gitu. Mas, Monggo silakan. ya Ki mau nanya, kalau misal nih tadi mungkin sempat disinggung sedikit gitu soal bias di dalam data gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita tanya-tanya nih ke konsumen yang datang ke tempat kita, atau misalkan tanya ke user kita gitu, misalkan lo masalahnya apa sih, abis itu lo butuhnya kayak gimana, mereka kan bakal jawab A, bakal jawab B gitu. Tapi sering banget kejadian tuh ternyata misalkan kita tanya nih, lu pengen produk yang kayak gimana sih, kayak A, B, C gitu. Nah udah kita buatin tuh. Nah ternyata setelah kita buatin A, B, C, mereka tetap nggak beli gitu. Nah itu gimana ya, kayak cara untuk setidaknya kita bisa nerka-nerka lah atau ngeprediksi gitu tentang oh nih yang ternyata dimauin nih kayak gini nih. Oke. Ya. Again Mel, tadi apa namanya, kuncinya sebenarnya di part of them. Taruh point of view kita di point of view-nya mereka. Mainin empathy-nya ya. Jadi apa namanya, by verbal aja itu nggak cukup sebenarnya. Kayak contoh, gue nunjukin nih handphone misalkan. Mana kelihatan nggak? Ini handphone misalnya. Apa namanya, ini handphone gitu. Tertarik nggak Mas sama produknya? Misalkan kita lagi konteksnya lagi ini ya, konsep tes ya, produk tes gitu. Tertarik nggak Mas sama produknya gitu ya. Terus ada jawabannya, menarik Mas. Gitu. Atau ada juga yang ngomong, wah bagus nih Mas gitu. Nah itu kan that level apa namanya, expression yang beda ya jawabannya. Apa namanya, menunjukkan hal yang berbeda ya. Mungkin apa namanya, lo juga udah sering dengar lah ngomongin soal gimana kita ngelihat ekspresinya mereka untuk jadiin basis sense kita, bagaimana apa yang sebenarnya mereka katakan gitu. Jadi cuman cuman mengandalkan verbalnya aja itu itu nggak gitu cukup untuk bisa kita menarik sebuah kesimpulan gitu. Sebenarnya mana yang tertarik buat mereka gitu.
Itu satu ya yang pertama ya. Jadi tuh kita mesti hati-hati, masukin empathy, jadi pakai point of view kita, rasain apa yang mereka rasain gitu ya, untuk bisa nge-address sebenarnya needs-nya mereka apa, masalahnya mereka apa, pain point-nya mereka tuh apa gitu. Terus yang kedua, again kalau ngomongin soal mulai dari konsep sampai ke product launch gitu ya, udah selesai product launch gitu. Nah, mulai dari launch sampai conversion itu kan funnel-nya panjang ya, panjang dalam artian apa namanya, mulai dari awareness lah, interest lah, desired lah, action gitu ya. Nah, funnel itu juga kita mesti lihat tuh, apakah let's say dari produk, dari abis produknya, abis kita ngelakuin studi mereka tertarik gitu, atau jangan-jangan sebenarnya apa namanya, mereka nggak terekspos kalau misalkan produk ini udah launch. Itu bisa jadi kan, bisa jadi apa namanya, bisa jadi kemungkinan yang pertama. Bisa jadi yang kedua, apa namanya, ya emang mereka bagus, ya kita tipikal orang Indonesia ya, bilang bagus gitu, padahal sebenarnya nggak bagus, karena kita orangnya nggak enakan gitu kan. Nah, bisa jadi ada masalah itu juga gitu. Apa namanya, pada saat produk, apa namanya, pada saat kita ngelakuin studinya, itu ada bias di orang yang ngutarin pendapat, karena mereka nggak enak sama kita. Terus yang ketiga, bisa jadi, tadi masalah yang pertama, apa namanya, ngomongin soal awareness, funnel-nya mungkin bisa kita cek. Yang kedua ngomongin soal apa namanya tadi, ngomongin soal ekspresinya mungkin yang perlu kita cek juga pada saat kita ngelakuin tes. Yang ketiga tadi ngomongin soal ketika kita ngetes di kepalanya konsumen, konteksnya, misalkan produk tes gitu ya, konteksnya itu kan dia cuma satu produk yang dia lihat, sedangkan di market itu sama kompetisi gitu. Nah, jadi kita mesti ngelihat juga apakah apa namanya, bagusnya ini hanya relevan untuk dia tapi nggak outstanding dibandingin sama kompetitornya gitu. Itu juga bisa jadi apa namanya, masalah yang bikin kok apa nggak sebenarnya kita udah coba kok nge-solve pain point mereka tapi kenapa tetap nggak works ya gitu. Jadi masih banyak kemungkinan yang terjadi setelah produk tes, produk konsep tes sampai produk itu launch itu. Nah, akhirnya yang perlu kita lakukan adalah ya kita harus controlling, tracking deh tuh, yang benar-benar ada yang namanya post launch tracking ya. Jadi kita ngecek apa namanya, funnel-nya udah sampai mana, terus antusiasmenya pasar ketika produk ini launch itu seperti apa dan kawan-kawan gitu. Atau simply kalau misalkan lo di tech company gitu ya kita bisa pakai point of view produknya itu selalu beta. Jadi selalu improve terus-terusan gitu, selalu iterasi terus-terusan gitu. Jadi kita point of view jangan ini sebagai sebuah final product gitu. Point of view-nya ini iterasi aja terus-terusan untuk bisa nemuin sebenarnya low hanging fruit-nya seperti apa. Gitu kurang lebih, Mil. Jawab nggak? Atau gue ngomongnya malah kemana-mana ya? Oke, Mas Iki. Thank you ya, Mas Emil ya. Yep. Untuk pertanyaannya nih, Mas Emil. Thank you so much, Mas. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan nggak nih? Pertanyaan terakhir kali ya, Mas Iki ya. Soalnya melihat jam juga nih, kita udah lewat dari 17.30 juga gitu. Pertanyaan terakhir nih, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak nih ke Mas Iki nih? Sebelum kita tutup. Nah, mungkin pertanyaan dari gue dulu kali ya, Ki ya. Dari gue lagi deh, gitu ya. Boleh. Nah, kita kan tadi lu bilang nih, gitu, kita harus ngelihat problems-nya dulu nih, buat bikin research gitu ya. Nah, tapi Steve Jobs di bukunya gitu bilang ya, kalau people don't know about their actual problem sebenarnya, gitu kan. Nah, menurut lu gimana tuh, Ki? Iya, makanya tadi kan gue dimasukin di quotes-nya di atas kan. Sebenarnya ya, konsumen tuh nggak tahu sebenarnya masalahnya mereka tuh apaan. Mereka nggak bisa mendeskripsikan problemnya mereka tuh apa. Gitu kan. Makanya observasi atau kita naruh point of view kita di kepalanya mereka, kita jadi bagian dari mereka, itu penting. Karena kita sebagai sebagai researcher itu jadi perlu untuk bisa mendeskripsikan hal-hal yang nggak tangible kan, tadi kan gue bilang kan gitu. jadi emang mereka nggak bisa ngejelasin secara baik dengan punya artikulasi yang baik untuk bisa mendeskripsikan masalahnya mereka tuh apa gitu. Mungkin gampangnya kayak ke dokter kali ya, Mas ya. Jadi kayak kan masalahnya, lu maunya apa? Dokter kan nggak nanya itu kan, tapi dokter nanya keluhannya apa.
pusing lah, sakit perut lah, pegel-pegel lah gitu kan. Itu kan udah kita rasain kan gitu. Tapi akhirnya sebelum dokter ngasih obat, dia akan ngobservasi kan. Kayak kalau misalkan masuk angin kayak contoh perutnya diketok lah, terus juga dilihat suhunya berapa apa segala macam gitu. Nah, akhirnya dokter itulah yang ngebantuin ini obat yang tepat gitu. Kita nggak mungkin datang ke dokter, Mas saya minta amoxicillin atau pas saya minta gitu kan, nggak begitu kan konsepnya kan. Konsepnya kita datang, kita mengeluh, dokter akan ngasih saran dari ngasih ujungnya ngasih obat gitu. Nah, sama lah juga kayak researcher tuh, kita nggak bisa nanya ke konsumen lu butuhnya apaan, masalah lu apaan gitu, tapi ya kita pelan-pelan nanya ya sehari-hari gimana perjalanan kehidupannya, apa tantangan yang dihadapin, kalau kesannya seperti apa dan kawan-kawan gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Jadi lihatnya justru dari indikasi-indikasinya gitu ya Ki ya. Betul. Indikasi-indikasi yang ada baru kita tahu nih bisa merumuskan itu gitu ya. Oh, lu tuh ternyata masalahnya tuh ini, problem yang lu hadapin tuh ini gitu ya. Sama kayak dokter sih bener ya, kayak kita nggak tahu sebenarnya sakit kita apa gitu kan. Makanya kita ke dokter gitu. Kecuali kalau misalnya kita minta surat sakit gitu kan. Nah, itu udah tahu tuh kita tuh. Gitu. Oke, Iki, mungkin karena waktunya sudah habis juga nih Ki. Thank you so much ya Ki ya. Untuk sesi pembelajarannya nih, kita udah belajar bareng nih untuk hari ini gitu. Keren banget pemaparannya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita foto bareng kali ya, Ki ya? Boleh. Yuk, teman-teman, mungkin bisa... Oke, sebentar. Kok malah muka gua doang ya? Oh, remove pin dulu. Teman-teman, yuk kita buka kamera, kita open cam yuk, teman-teman yuk, semua yuk. Kita foto bareng nih. Yuk, teman-teman. Tuh, Mas Emir sudah buka. Di sini ada Mbak Ina, Mas Emil, Mbak Dian, Mas En. Lu sekarang gondrong, Dul. Di mute. Cuma ngetes gondrong aja sekarang, cuma iseng-iseng nyoba aja. Lumayan kan? Ya imbangin lah biar ada nakalnya dikit. Kaget ya? Iya kan? Kaget ya? Enggak, ya itulah. Nanti ngobrol-ngobrol lah kita, Iki. Iya, siap. Nanti ada tadi masuk ke nomor HP kan ya dulu ya? Yes, sip. Kita ngobrol. Atau kita DM-an aja lah kita. Siap. DM Instagram boleh lah. Yuk teman-teman, yuk kita buka kamera yuk teman-teman nih. Ada Mbak Dita, Mas Dias, ada Mas Arik, ada Mbak Lena, terus ada Mas Sean juga nih, Mbak Amanah. Yuk teman-teman, yuk kita buka yuk kamera yuk, kita foto bareng nih. Mas Arik hitam, oh udah kelihatan. Mbak Dian juga udah, Mas Sean yuk. Mbak Ina, Mbak Dira, Mbak Naila. Oh ada Calvin Kapnari ada 2 ya. Bentar, gue close dulu deh berarti deh. Yang Calvin Kapnarinya. Oke yuk teman-teman, yuk kita foto dulu ya. 1, 2, wait. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Wait. Ini masih manual, jadi sebenarnya saya harus kirimkan dulu. Yuk, kita foto lagi yuk, teman-teman yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar, ada. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, thank you so much ya untuk sesi hari ini udah belajar bareng Calvin nih, sesi keempat. Mohon teman-teman untuk evaluasinya gitu ya. Ini ada di kolom chat juga sudah aku kirimkan juga nih untuk evaluasinya, untuk perbaikan dan produk-produk apa lagi sih nih? Kita mau belajar bareng apa lagi ke depannya nih gitu. Oke, thank you so much Mas Iki untuk waktunya udah belajar bareng sama kita gitu. Thank you juga teman-teman semua udah mau belajar bareng kita juga. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you.
Terima kasih Bye. Bang Thank Calvin, you ya, Wiki, semua makasih ya. banget, keren materinya, keren materinya. Makasih Ki, makasih Bang Calvin. Ya, thank you ya, Mas Emir ya. Yo, Thank you, sama-sama, teman-teman. sama-sama Iki, nanti ngobrol lewat DM Instagram aja kita. Siap. Oke, sip. Makasih ya, izin Thank review. you. Bye-bye. Dah. Oke, wait. Gue stop recording dulu ya.